إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وكافة الأنبياء والمرسلين والصحابة والقرابة والتابعين، خصوصا لوالدينا وقرابتنا وأستاذنا، وخصوصا على كل نيتنا شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: رب يسر ولا تعسر، رب تمم بالخير، يا فتاح يا عليم، افتح قلوبنا بابك يا كريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال المصنف. Pelajaran ke-19, berzakat. Zakat ialah mengeluarkan sebahagian tertentu dari harta-harta yang telah ditentukan banyaknya, diberikan kepada fakir dan miskin. Zakat termasuk kewajiban di dalam orang yang beragama Islam ketika dia mempunyai harta yang sudah sampai waktunya untuk berzakat atau batas hartanya. Ketika banyak dihitung ternyata sampai nisab atau sampai batas diwajibkan untuk mengeluarkan zakat. Zakat yang dikeluarkan itu diberikan kepada orang fakir atau orang miskin. Orang fakir itu dia tidak punya harta, dan kalaupun mencari duit minus, tidak ada cukup. Itu fakir namanya. Mencari seminggu tidak ada cukup makan seminggu. Mencari sebulan tidak ada cukup makan sebulan. Itu fakir lah namanya. Kalau pengeluaran kita sebulan itu 4 juta, berarti kalau kita sebulannya cuma dapat 3 juta, fakir. Kalau pengeluaran kita 3 juta, sebulan dapat 2 juta, fakir. Tidak cukup. Berarti kita kok fakir kalau? Fakirnya berbuat. Fakirnya berbuat. Bayar PM. Nah, kau istilah kan, si kau tak etik dah. Istilah. Ya, duit bank, bayar kredit mingguan,
bayar duit jilbab, bayar duit pokoknya bangun kredit nih. Tuh namanya pakai bebuan. Kan utang di banyak engkau dah cukup. 3 juta sebulan tak cukup. Kalau standar 3 juta itu cukup. Jadi yang nama pakir tadi, kebun tak rumah tak jelas lah rumah. Ada tempat cuman kan. Kalau mencari kau tak kuat. Datik tenaga aman, datik soho aman istilah itu kan. Itu pakir tu. Kebun adalah rumah batu. Itu tak bisa disebut pakir. Kekurangan dia tadi karena banyak utang. Nah, itu bukan pakir namanya. Itu miskin. Miskin yang tak bisa dikayokan. Miskin. Ini miskin di kebun ada. Sedikit. Gaji cukuplah untuk makan seminggu. Kalau mencari seminggu, itu miskin namanya. Kalau berlebih, kayolah namanya. Walaupun utang dia banyak. Miskin contoh. Pengeluaran 4 juta soto ke kredit tadi kan. PM apa namanya? Nah. Soto tu lah 4 juta. Pendapatan dia 7 juta atau lebih. 5 juta lah kaya namanya tu. Jadi kalau lebih itu kaya lah namanya. Dia secara hakikat kita kalau kaya lebih lah kalau ya kan. Nah, jadi kalau pun kita terasa miskin itu karena kita kurang bersabar, kurang bersyukur. Itu berada. Harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Pertama, emas dan perak. Yang kedua, harta perniagaan atau harta perdagangan. Yang ketiga, hewan ternak yang boleh dimakan. Keempat, buah-buahan. Kelima, tanaman yang mengenyangkan. Yang pertama, zakat emas. Apabila seorang Islam mempunyai emas sebanyak 20 miskol dan cukup setahun, sebanyak 20 miskol bertahan selama setahun, wajiblah dikeluarkan zakatnya 1/4. Dan pakaian yang diharuskan bagi perempuan tidak dizakati. Dan 20 miskol sama dengan 27,5 mayam atau 5,5 uang Inggris, uang emas Inggris tukaran tengahan. Jadi secara ringkasnya macam kok 20 miskol kok bahasa Arab sana kan. Mayam tu kalau bahasa kita dulu apa mayam tu? Suku dah. Seperempat. Jadi ringkasnya macam kok. Kalau emas itu kesepakatan para ulama dari 80 gram sampai ke 90 gram. Dari 80 gram sampai ke 90 gram. Di 85 gram sudah kena. Kalau di bawah 80 tidak kena. Karena macam-macam. Cuman pendapat yang beredar daripada kalangan ulama itu 80 sampai 90. Itu sudah kena atau jatuh zakatnya. Kalau dia tersimpan setahun, misal dari 1 Januari kita menyimpan emas 80 gram, dari 1 Januari 2025
sampai ke 1 Januari 2026 setahun tuh. Cuman hitungannya harus dengan tanggal Arab, bukan tanggal nasional. Katakan dari 1 Muharram ke 1 Muharram akan datang. Tersimpan masih genap 80 gram, itu jatuh 2,5%. Macam mana caranya 2,5% itu? Misal kita hargakan 85 gram, itu segram gini berapa? Hah? Dah. Kini kok kita kali-kalian lah biar jelas. Kalikan sesama lah. Berapa segram gini ya? Harga kini. Hah? 1,5 juta. Nah, itu dikalikan. Misalnya kita ukuran dengan duit. Katakan 70 juta. Berarti 2,5 berapa tuh? Nah, itu persen kan? Dihitung duit. Katakan kalau 1 juta 25.000. Berarti kalau 70 juta kalikan kali 70. Macam tu cara mengeluarkannya. Cara mengeluarkan emas macam tu lah. 2,5%. Itu kalau hitungan 70 juta. Kalau dulu hitungan suku 14 atau sampai 16 suku, itu sudah jatuh zakatnya 2,5%. Jadi kalau diduitkan, misal sekitar 60 juta, setiap sejutanya keluar 25.000. Kali kali 60, apa jadinya? Tentu jauh ngalinya kan? Karena dia tuh berubah-ubah harga emas tuh. Begitu juga kalau kita menyimpan duit seukuran emas tadi. Tersimpan duit 70 juta dari tanggal 1 Muharram sampai ke 1 Muharram, itu tidak berubah-ubah. Masih tetap jatuh nisab. Ke tanggal 2 sudah wajib kita mengeluarkan zakat. Tanggal 2 Muharram di tahun depan. Tentu. Kalau 1 Muharram kita punya emas 85 gram, dalam perjalanan di Muharram sampai Rabiul Awal kurang, entah karena kita minjami orang, entah karena kita belanja, tinggal lagi 70 gram. Tak jatuh ni, tak jadi. Sampai kapan dia lengkap 80 atau sampai 85 gram? Di situ pula baru mulai hitungannya. Ternyata di Rabiul Awal baru cukup lagi 80 gram atau lebih, baru mulai hitungannya. Pokoknya kapan mulai genapnya? Setahun, tak berubah-ubah, baru jatuh. Kalau berubah-ubah terus, tak kena tak tu. Berarti tak ada tersimpan namanya. Simpanannya masih loak. Saya ulangi, kalau emas sekitar 80 atau sampai 90 gram peredarannya. Artinya 81, 82 sampai 85, 87 itu telah kena. Kalau kurang dari itu, tak kena. Begitu juga duit yang tersimpan seukuran 80 atau 90 gram emas. Cara mengeluarkannya sama. Zakat perak. Apabila seorang Islam mempunyai perak sebanyak 200 dirham dan cukup setahun, wajib dikeluarkan zakatnya
seperempat, dan 200 dirham sama dengan 50 rupiah. Di perak itu jatuh zakatnya lebih banyak daripada emas. Kalau tadi 20 miskol, 200 dirham itu sama dengan, kalau pendapat ulama itu beredar dari 550 gram atau 600 gram. Lebih besar lagi. 550 gram sampai ke 600 gram. Karena harga perak itu murah. Jadi kalau lah banyak, baru jatuh dia. Perak, berapa segram? Sama, cara mengeluarkannya sama. Kalau dihitung harga, dalam 1 juta, 2,5. Cuman, dia lebih banyak, baru jatuh. Sama dengan emas tadi. Dan orang yang berniaga bila telah cukup setahun dikiralah harta perniagonya atau perdagangannya kalau sampailah harga barang itu 200 dirham atau 50 rupiah dikeluarkan zakatnya seperempat. Demikianlah dikira selebihnya. Untungnya. Atau totalkan barangnya tuh senilai 550 gram perak atau sama dengan, boleh juga dengan 85 gram emas. Harta perdagangannya itu bertahan setahun, maka keluar zakatnya. Dan emas atau perak yang didapat sebab digali, dapat di dalam tanah, terdewek ngali, maka dikeluarkanlah zakatnya ketika itu juga seperempat daripadanya. Kalau kita dapat emas, kita sedang gali, pokoknya boleh dapat, kan? Nah, itu dia tidak menunggu masa setahun, ketika itu keluarkan zakatnya. Kalau dia cukup gramnya seperti emas yang tadi, keluarkan seperempat. Dan emas atau perak yang didapati dari simpanan atau tanaman orang jahiliyah dikeluarkan zakatnya 1/5. Besar lagi. Kalau dapat harta-harta orang dahulu atau karun kalau kita bahasa dulu, kan, itu 1/5 keluar. Zakat tanaman-tanaman yang mengenyangkan. Tanaman yang mengenyangkan ialah makanan yang mengenyangkan yang dapat disimpan seperti padi, gandum, dan banyak yang mesti dizakati 5 wasak atau sama dengan 100 kaleng padi. Nah, itu ukuran kita lah. Dia dapat 100 kaleng, maka jikalau sampai waktu menghitam itu padi sebanyak 100 kaleng, wajiblah dikeluarkan zakatnya 1/10. Nah, keluar 10%. Kalau padi yang tidak diairi, artinya padi alami yang butuh dengan air hujan, seperti payo kita sana, kan? Beda dengan payo yang diairi atau dikeluarkan modal banyak, itu 20%, lebih kecil, karena dia mengeluarkan ongkos. Dalam 100 kaleng dikeluarkan 10%. Berapa? 100 kaleng berarti berapa kaleng keluar? 10 lah. Nah, setiap 1 kaleng keluarkan 10 kaleng. Kalau hitungan kilonya, 100 kaleng itu mungkin kira-kira 750 kilo. Keluarkan 10%, berarti 75 kilo. Yang itu jauh keluarnya. Kalau hitungan kilo, 75 kilo ataupun lebih. Di peredaran menurut ulama, kalau kilo 75 kilo sampai 750 kilo sampai 800 kilo
baru keluar nisabnya, atau baru wajib dikeluarkan zakat. Itu kalau padi yang tidak diairi, padi yang alami, yang nunggu air hujan. Kalau hitungan kalengnya 100 kaleng, setiap 100 kaleng keluar 10 kaleng, 200 kaleng keluar 20 kaleng, 300 kaleng keluar 30 kaleng. Paham ya? Dan tanaman yang disiram dengan mengeluarkan ongkos, zakatnya 1/20. Nah, itu agak kecil dikit. Artinya kalau 100 kaleng keluar 5 kaleng. Nah, kalau 200 kaleng keluar 10 kaleng. Begitu juga seterusnya. Adapun buah-buahan yang wajib dizakati ialah tamar. Tamar itu bahasa Arab artinya kurma. Dan anggur. Dan zakatnya serta banyaknya wajib dizakati serupa dengan makanan yang mengenyangkan di atas tadi. Padi serupalah dengan anggur, serupalah dengan kurma, serupa dengan gandum. Jadi yang lain mana kalau banyak tahun kedira? Tahun kedira. Siko yang disebut itulah gandum, padi, namanya anggur, komo, 4 lah. Jadi kalau banyak kelapa, gimana? Banyak tahun kedira. Tahu banyak jambu, nah, itu tak kena dah, risiko. Dia tu kalau banyak tahun kedira tu, kayak gitu duit yang kena misalnya tahun kedira 10 hektar. Banyak duitnya, duit itu yang kena gitu. Tahun kedira dah. Orang dah nak tahun kedira tu. 750 kilo tahun kedira. Keluar 75 kilo tahun kedira. Siapa nak ambil? Buat sama mentah kan? Jadi buah yang wajib itu adalah gandum, padi, kurma, anggur. Selebih dah. Banyak jagung. Dah. Ya kena di duit lagi. Siko dak tik go duit. Cuma kenapa kini go disebut ada zakat duit? Karena dulu tuh memang duit itu ditukar orang tuh dulu emas perak tuh pertukaran apa namanya perdagangan tuh. Nah, kok dikiaskan gini ke duit? Sudah tuh untuk zaman kini lah ada pula namanya zakat profesi. Orang yang gajinya besar keluar gajinya seukuran emas 90 atau 80 gram tadi dalam setahun dapat dia sebanyak itu. Kena gaji di atas berapa juta? 5 juta lah. Kena tu kesepakatan para ulama gini. Kalau dia dapat genap tapi terus 5 juta tu tak meleset. Kalau 5 juta meleset macam orang kerja sabun kan go. Artinya orang pegawai, orang bisnis itu bisa tu tetap. Kalau sabun kan go, bulan ko gini nganggur belakang ni yo dapat lah. Itu dah. Itu tak bisa jatuh gaji profesinya karena gajinya tidak tetap. Paham? Paham tak? Jadi intinya itu tadi. Kalau emas 80 sampai 90 gram tersimpan di rumah, berarti kayunya orang.
Di mobil pasti ada tuh. Cuman tidak ada masuk akal kalau dia nyimpan 80 gram emas, 90 gram emas, mobil detik, nah itu nyombong dia tuh. Mustahil dia belas rero dak di mobil. Udah tuh makan numpang-numpang, minta kadang cabai, nah hatunya ngatakan dia nyimpan 80-90 gram. Kalaupun dia berdosa. Kenapa? Berdosa. Kita nyimpan, memang kita minta. Jangan salah-salah. Berdosa. Nyimpan tapi minta. Nyimpan tapi nganggu orang. Oh, itu berdosa tu. Awak galau minta rokok, minta begawe. Tapi nyimpan nabung. Jangan segera berdosa tu. Makan hari-harinya kak hari. Cabai tidak siko. Ikan teri tidak siko. Awak nabung pada tabung banyak kok. Ngapa aku nak mau jenelo? Kagi dulu jenelo tu. Makan kita tu jangan nganggu orang. Awak nyimpan tapi nganggu orang. Yang salah-salah berdosa. Pati enak di kita berat. Orang tu ngapa lengkap makannya, dia ada nyimpan. Maka dia dapat makan enak. Maka dia dapat merokok enak. Yang salah-salah tu. Nyimpan kadang-kadang tu dah masuk akal. Untuk apa? Untuk ngeraming rumah. Karena lewat tuh. Simpannya dah boleh lewat. Ada pula patok-patoknya simpan tuh. Untuk simpan ngeraming. Untuk kayu. Pakai kotak-kotak tuh. Untuk berjalan 7 hari kayu. Untuk beli baju bini. Awak yang lain ini nganggu orang. Keseharian kita nganggu orang. Kita nyimpan kok tak ada wajib ya kok. Yang kita kok. Kecuali simpanan wajib. Untuk apa? Kau simpan untuk tagan berasnya lang nak seminggu habis. Supaya awak jangan berhutang, supaya awak jangan minta-minta. Tu tujuan nyimpan tu. Yang salah nyimpan tu. Enak di kita be. Orang tu ngapa lengkap makan enak. Dia pula nyimpan. Dia pula minta-minta. Tanya dia datang simpanan. Kenapa? Berapa dah habis? Berapa dah habis? Itu jangan praktekkan model itu. Salah paham kita tentang agama macam tu. Agama kita tidak disuruh ngemis-ngemis. Suruh minta-minta. Boleh minta-minta kalau datiknya lah. 1000-nya lah detik. Boleh lah minta. Awak nyimpan di rumah 200.000. Nah, kalau tanya, awak hari ku detik cabai. Detiknya ajak duit rokok lagi. Minta rokok. Itu melalui. Enak di kanti be. Kanti tu ngapa rokok terus? Dia ada jalan nyimpan duit dah. Orang tu ngapa beli sayur tiap hari? Simpannya detik. Kalau simpanan wajib, kita tak berdosa. Nganggu orang, ngarip ni. Anak ngamuk-ngamuk, nangis, minta duit jajan. Simpanan ada untuk ngaming rumah ni. Kecuali kalau detik keraming tu, kita pula tukang nak duduk di rumah tu. Asal nak duduk gatal gagal lo. Kena semen tu. Itu mungkin wajib tak apa keramik kan? Praktek-praktek macam tu sudahlah. Maka ganti
Kanti maka. Kanti itu tahulah gawe kita tuh. Ya tak? Tahu gawe kita tuh. Kalau sesama ida, sesama habis, kanti tidak bakal ada. Sesama galak. Ada awak, semua ada, semua ada. Kalau sesama tidak galak, maka ganti. Enak di kita be kan. Awak boning dengan orang enak be. Orang boning dengan awak payah. Nah, itu praktek-praktek model itu. Islam tidak mengajarkan macam itu. Islam tuh bahkan mengajarkan kita kok dermawan, berado. Macam tu. Jadi datiknya lah, lain hal kan. Itu namanya darurat, sesaknya lah. Kalau ada tak boleh lagi. Zakat hewan atau binatang ternak, wallahu a'lam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين نعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم وفقنا لمرضاتك وثبتنا على دينك اللهم يا محول الأحوال حول حالنا إلى أحسن الحال اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم ربنا زدنا علما وارزقنا فهما اللهم آتنا علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا اللهم ارزقنا رزقا ولا تعب ولا نصب إنك على كل شيء قدير اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شر نفسنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.